Jadi di pengkhotbah 1 ayat 9, di pengkhotbah 1 ayat 9, ini pelajaran hari Senin ya, kita ulang sedikit, baru kita masuk lagi. Di pengkhotbah 1 ayat 9 dibilang kita mau tanya sama Ian. Ian, di pengkhotbah 1:9 dibilang apa di situ? Gimana Kak? Pengkhotbah Pengkhotbah 1:9, kesimpulannya yang pelajaran hari Senin, apa kesimpulan kita? khotbah 1 ayat 9 itu tangkap tuh kayak yang dari masa lalu akan terulang nanti di masa sekarang ini. Oke, mantap. Yang terjadi di past akan terjadi di future, kan? Iya, Kak. Oke. Ya, past and future. Mantap. Karena ada Edwin sama ini kan? Edwin sama... Tunggu ya, kita ada yang terlambat, nanti kita masukkan di waktu tertentu, oke? Nggak sekarang. Oke. Ada yang ngomong? Halo, Mice. Ya, halo, gimana? Thomas Malau ini siapa ya? Mice itu Thomas. Oke. Dia gimana? ini siapa ini dengan Nona punya nama panjang. Thomas Malau. Mice. Ya, sayang. Mice. Exodus itu Exodus ya toh? Exodus lagi apa namanya nih? Keluaran. Ecclesiastes, oke? Ecclesiastes itu pengkhotbah, sayang. Pengkhotbah, oke. Terima kasih. Oke. Oke, sudah ya, kita udah urus. Ini siapa ya? Ada yang kenal Thomas Malau nggak, siapa itu ya? Anybody kok kenal? Itu Siapa ya? bapaknya Yafet, Kak. Oh, Yafet. Ratu dong. Oh, mungkin mau ini ya. Oke, karena nggak tahu instruction, jadi kita boleh masukin lah. Tahu ya. Nanti Manda akan masuk di waktu jam tertentu. Kita udah buat perjanjian. Oke. Oke. Mantap ya, yang lain pertahankan ya supaya terus konsisten, oke? Dan ini berlaku di dalam setiap segi kehidupan kita, ya. Jadi kalau misalnya kita janji jam segini, kita akan benar jam segitu. Walaupun misalnya ada orangnya misalnya kita janjian, nanti jam 3 ya. Kita benar-benar jam 3, walaupun nanti orangnya datang jam 4, kita tetap jam 3, boleh gitu? Itulah umat Tuhan yang sebenarnya, oke? Kita nggak akan meremehkan janji dan semuanya, kita nggak akan remehkan itu semua ya. Itu dia. Oke. Kita mau belajar untuk tanggung jawab dan disiplin, oke? Oke, mantap. Iya, Itin, gimana? Oke. Past akan terjadi di future, oke? Ini yang kemarin kan? Nah, jadi kita tahu bahwa di past ada berapa orang ceritanya Daniel? 3, Kak. 3. Ada 3, betul? Lalu disuruh apa? Sembah patung. Oke, disuruh Sembah patung. kan? Lalu habis itu yang terjadi apa? Masuk ke dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat. Oke, dapur api. Lalu habis itu baru ada yang keberapa? Ada yang keempat. Keempat ini siapa? Oke, jadi di future juga ada 3 kalau yang terjadi dulu akan terjadi lagi di ke depan. Artinya di ke depan itu, kalau ini kan cerita Daniel kita belajar kan? Tahu nggak, setiap cerita Alkitab itu kita bisa bikin gini loh. Dulu ceritanya apa, terus kita lihat di future-nya apa, kita cari ayatnya, buatannya, bisa semuanya.
Jadi kalau kalian ngerti cara belajarnya, kalian bisa belajar enjoy Alkitab pas sudah duduk, kok udah sampai jam 11 malam ya, harus tidur nih, nah kayak gitu ya, gitu kayak gitu. Jadi saking excitednya sampai lupa waktu. Dulu lupa waktu karena main game dan hal-hal dunia, sekarang lupa waktu untuk belajar, sampai lupa waktu karena belajar firman Tuhan. Itu kan mantap kan? Itu namanya pembalasan dendam yang mantap. Aduh, saya dulu kok dibodohi setan banget ya. Saya habiskan waktu saya untuk yang sia-sia semua. Sekarang Tuhan, saya mau bikin yang terbaik buat Tuhan. Itu dia. Mantap loh itu. Oke? Saya harapkan begitu ya. Oke. C, Ya. Lili punya share screen hitam, C. Oh, oke. Sorry, tadi biasanya kalau hitam itu gara-gara ada yang ketutup ya. Mice ada balas chat atau apa. Oke, jadi yang ketiga artinya ada worship juga dan ada penganiayaan ya. Ya, dan ada yang keempat juga. Nah, yang kita mau bilang begini. Yang terjadi itu, yang terulang akan ada unsurnya, semua ada, unsurnya ada, tapi mungkin ada yang kalau selama kakak belajar unsurnya ada sama, tapi mungkin nggak sama sesuai jalan cerita yang lama gitu. Jadi misalnya kan kalau dulu 3 worship, keempat baru dapur api. Mungkin kalau di kedepannya mungkin ada dapur apinya duluan, atau yang keempatnya duluan, baru ada worship, baru ada dapur api. Bagaimana, bisa ngerti nggak? Tapi yang penting 4 unsur ini akan terulang di ke depan, walaupun nggak sesuai dengan urutannya mereka. Boleh? Begitu? Boleh, C. Itu. Kalau misalnya selama ini Kak Gedi belajar ya, tentang cerita Daniel, Musa, dan semua, ada yang urutannya sama. Ada yang beda, tapi semua unsurnya terjadi lagi. Boleh gitu? Itu dia. Karena nggak bisa disamain, karena ceritanya beda, waktunya beda, semuanya beda. Jadi kita harus lihat konsepnya yang sama, apa yang terulang. Itu ya, yang harus kita pegang. Oke? Nah, jadi artinya di ke depan ada 3, ada worship, ada dapur api, ada yang keempat. Betul? Nah, yang tiga ini kita belajar kemarin, mereka bawa apanya Tuhan? Masih ingat nggak? Bawa karakternya Tuhan. Bawa karakternya Tuhan. Nah, betul, karakter. Mereka punya karakter, dan kita mau tulis bahasa Inggrisnya di sini ya, righteousness, boleh? Oh iya, righteousness. Masih ingat kan kemarin ada righteousness kan? Atau kebenarannya Tuhan kan? Karakternya Tuhan, penurutan sempurnanya Tuhan, itu righteousness. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego ini bawa karakter dan kehidupannya Tuhan. Nah, itu dia. Lalu di sini Son of God, betul ini Son of God kan? Lalu di yang keempat ini Nebukadnezar lihat yang keempat, betul? Son of God. Artinya ngelihat apanya kalau Sadrak, Mesak, Abednego hidupkan righteousness, kebenaran, truth, semua ini kan yang kita pelajari hari Senin kan? Artinya Nebukadnezar ngelihat apanya Son of God dong? Righteousness-nya Son of God. Roh Kudus. Truth atau righteousness, betul? Iya. Itu dia, mantap. Oke, ya jadi ini. Jadi kita mau lihat apakah di akhir zaman ada worship juga. Terus apakah ada dapur api, ya kan? Nah ini dia semua kita mau lihat, oke? Oke, 4, oke? 3, oke? Nah sekarang kita mau lihat dulu ininya dulu ya. Kita mau lihat apa yang terjadi di lembah Dura dulu, itu dulu ya. Oke, kita mau buka kutipan lagi. Ini dia. Oke. Ini kutipannya di 3MR 71.1, oke? Boleh itu? 3MR 71.1. Kita akan taruh dia punya bahasa Indonesianya, tapi kita akan terjemahkan dari Inggrisnya ya. MR. Nih, C, boleh share screen-nya ke atas, mau di screenshot, cepat. Ya, sayang. Ini kasih dia punya translate Indonesia. Kalau yang mau. Oke.
Oke. Oke. 13 MR ya. 13 MR 71.1. Nah, ini ya. Oke, ya, nggak terlalu kelihatan. Oke. Ini silakan Maribel di screenshot. Nes, silakan Nes. Terima kasih, Mice. Nes, ada mau tanya sesuatu? Oh, Ada? tadi maaf Kak, salah pencet. Oke. Thank you. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Apa yang terjadi di future? Yang kita mau lihat terjadi di future apa? Yang terjadi di future itu akan dibahas di 13 MR 71. Oke? Oke. Lalu dibilang ketika hukum Tuhan nantinya akan ditiadakan. Ya. Ketika hukum Tuhan nantinya akan ditiadakan. Oke? Jadi kalian bisa lihat nggak? Nanti itu hukum Tuhan akan dibuat oleh seluruh dunia jadi nggak ada. Dan yang terutama hukum keberapa? Hari Sabat. Itu dia. Nanti kita baca ya di bawahnya ya. Kita baca pelan-pelan. Nanti kalian bisa lihat yang bawahnya, oke? Ketika hukum Tuhan akan ditiadakan. Ingat, ini yang menjadi fokus kita. Artinya kalau hukum Tuhan ditiadakan, mau ditiadakan, artinya apakah harus ada yang mempertahankan hukum Tuhan kalau mau ditiadakan? Bisa nggak kalian mempersiapkan untuk mempertahankan kalau kalian nggak tahu nantinya mau ditiadakan? Bisa nggak kalian persiapan? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu dia. Ya, jadi memang benar-benar kalian belajar itu memang benar-benar untuk persiapan apa yang terjadi nanti, gitu dia. Lalu dibilang ketika namanya tidak dihormati lagi, gitu dia. Ya. Lalu ketika akan dianggap menjadi tidak setia kepada hukum di negara, ini dia kalian harus siap-siap anak-anak muda air saman, ya. Bayangin sekarang ini pemaksaan vaksin dan lain-lain nggak ada apa-apanya sama nanti ketika hukum hari Sabat ditiadakan loh. Ketika nanti hukum di negeri ini, kalau kita disloyal ya kepada hukum di negeri ini untuk tetap memelihara hari Sabat sebagai hari Sabat, oke? Ketika ada serigala-serigala yang berbulu domba, wow, ya, through blindness of mind, melalui mereka punya kebutaan pikiran, ya, dan mereka punya kekerasan hati, ya, dan untuk mau coba paksa hati nurani, ya, jadi mereka melakukan apa? Pemaksaan nggak? Iya, C. Wow, bagaimana? Kalian bisa lihat nggak? Ini nubuatan loh yang akan terjadi di depan. Dan orang Advent istimewa banget, bisa lihat yang di depan. Makanya setan bikin sibuk anak-anak muda air saman sampai lupa untuk belajar roh nubuat, semua kutipan-kutipan, namanya kutipan-kutipan kartu as kalau mau dibilang. Itu dia. Dan ini loh, kalau kita mengerti bagaimana Tuhan kontrol segala sesuatu dalam krisis di depan nanti, kita nggak akan ragu. Tapi kalau kita bingung-bingung, yang sekarang aja kita ketakutan, nggak ada tujuan kehidupan, gimana nanti kita mau berdiri di saat kita nanti mau tetap mempertahankan hari Sabat? Bisa gitu semuanya? Kalau misal sesuai tanya, apakah kita akan menyerahkan kita punya kesetiaan sama Tuhan? Dan sesuai bilang, aduh jangan, betul? Tapi kalau kita memang sebelum hari Sabatnya ditiadakan udah nggak setia, jangan harap nanti mau setia. Bagaimana? Betul nggak anak-anak muda di air saman? Ratu gimana? Setuju nggak? Ronald gimana? Sally setuju nggak itu? Cika setuju nggak? Delan setuju nggak? Emily, Kimi setuju nggak itu? Setuju, Kak. Jadi kalau kita memang tidak setia sama Tuhan sekarang, kita perbaiki. Kita jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, maafkan, ampuni hamba-Mu ini Tuhan.
Saya sudah tertipu, benar-benar tertipu. Saya mau berubah, Tuhan. Dan saya mau tolong orang-orang yang kayak saya tertipu supaya mereka jangan tertipu. Apakah itu tujuan hidup kita sebagai orang Advent? Untuk sebagai terang untuk orang lain, kan? Itu dia. Ingat, prinsipnya kalau kita nggak setia sekarang, yang lagi aman-aman nggak setia, apalagi ada ancaman. Bagaimana anak-anak? Bisa gitu? Bisa, C. Saya mau tanya, Oh iya, ini siapa? Irene atau Evelyn? Iren, Oke, sayang, silakan. itu yang kenapa kayak hukum yang ketujuh yang ditiadakan? Ya. Kenapa kok hanya hukum yang ketujuh ditiadakan? Atau hanya kayak pertama hukum ketujuh gitu? Ya, Yang pertama ditiadakan. karena hari Sabat itu mengingatkan Tuhan sebagai pencipta dan Lucifer itu mau disembah juga. Jadi, kontroversi antara Tuhan dan setan itu kalau coba Iren baca di Yesaya 14 ayat 14. Coba Iren baca. Iren buka terus Iren baca. Kita nggak mau bikin ayatnya ya. Coba Yesaya 14. Dia bilang, setan bilang apa? Kalau baca ayat, tolong baca sendiri, kita nggak ke pelajaran ini, tapi ayat 12-nya ini menunjukkan lagi ngomongin Lucifer. Lalu ayat 14-nya coba Iren baca, apa yang Lucifer inginkan? 14 ayat 14. Ya, Yesaya 14 ayat 14, sayang. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wow, dia mau jadi sama seperti siapa? Tuhan. Tuhan. Oke, kita sekarang baca Revelation 14. Kita punya ayat hafalan. Coba baca ayat 7. Ini kita punya ayat hafalan homework kan? Semuanya kan? Coba baca ayat Revelation 14 ayat 7. Kalian kalau banyak hafal ayat, kalian akan gampang konek-konekin ayat. Dan kalian akan bisa gampang untuk menelanjangi kepalsuan setan. Jadi ketika dikasih homework ayat hafalan, setia aja. Apa sih gunanya? Setia aja. Nanti ketika dibutuhkan, Tuhan janji, saya akan ingatkan di saat kamu butuhkan. Itu janji Tuhan loh. Itu dia. Jadi kalian, aduh, kenapa sih Kak Gedi suruh hafal-hafal? Kalian mungkin nggak ngerti. Tapi nanti ketika, aku kok bisa ingat ya? Nah itu, nanti itu Tuhan yang bekerja semua. Yang penting kalian mau aja. Oke, 14:7 silakan Iren atau Evelyn. Saya belum ngafalin. Oh, nggak apa-apa, kamu baru kan. Jadi baca aja nggak apa-apa. Oke. Jadi belum tahu homeworknya ya. Jadi ini teman kelas kita yang baru ya. Evelyn sama Iren, itu dia. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Oke, Karena telah tiba saat ada fear God kan? Iya. Ini kan yang maha tinggi kan? Dan kalau kita baca yang di SMA, I want to be like God gitu kan? Saya mau jadi yang maha tinggi sama kayak Tuhan. Terus Tuhan diapain coba? Coba. Ditakuti oleh manusia. Mhm. Nggak ditakuti oleh manusia. Coba baca lagi ayatnya, sayang. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, jadi Tuhan diapain? Digantikan oleh setan. Kalau misalnya Tuhan diapain? Tuhan diapain? Malaikat pertama Tuhan dibilang Tuhan diapain? sembah. Oke, ingat ya, Tuhan disembah. Dan karena apa Tuhan disembah? Karena Tuhan yang bikin apa? Semuanya di bumi. Oke, jadi Tuhan disembah karena Dia pencipta, betul? Oke, sekarang kita buka lagi Exodus 20 ayat 8. Dicatat ya ayat-ayatnya ya. Siapa tahu kalian waktu harus misalnya ada yang tanya sama kalian, kenapa sih harus yang keempat yang ditiadakan? Nah, itu dia ya. Jadi kalian tahu ayat-ayatnya kemana, oke? Oke. Coba Keluaran berapa? Keluaran 20 ayat 8.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ah, ini hari Sabat kan? Betul? Oke, coba ayat 11-nya baca. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi apakah hari Sabat itu mengingatkan Tuhan sebagai pencipta harus diapain? Di Wahyu 14 ayat 7. Ditakuti dan dihormati. Harus Disembah. disembah. Itu dia. Itu dia. Jadi kenapa hari keempat yang ditiadakan? Karena apa? Setan mau apa juga? Disembah. Disembah. Bagaimana? Boleh? Oh ya. Jadi kenapa enggak hukum pertama, hukum kedua yang lain? Karena hari keempat mengingatkan Tuhan sebagai pencipta dan dialah yang harus disembah. Makanya, aduh saya nggak suka ini Tuhan yang disembah, saya dong yang disembah, betul? Itu dia. Dia kan sudah bilang, saya mau jadi seperti Tuhan. Sayangnya setan, iblis, kamu bukan pencipta, kamu nggak bisa ciptain apa-apa. Itu dia. Ih. Makanya mereka coba Exodus 20 ayat 8 dan 11. Coba kita baca ayat mana ya? Aku tadi kok lupa. Oh, coba Daniel 7 ayat 25. Kita buka ayatnya di sini supaya lihat kalian lebih terbiasa sama kalian buka kan bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus loh. Kalau kalian udah dapet King James Version punya bahasa, aduh enak banget. Dulu Kak Gedi pusing-pusing ini apalagi orang Jawa nggak tahu pakai bahasa Inggris. Aduh, tapi continue terus pasti bisa. Otak kita dahsyat kok Tuhan kasih. Apalagi kita pakai bukan untuk nyombongkan diri, Tuhan berkati sekali kok. Ya. Oke, Sally baca dulu ya, sayang. Apa Sally mau tanya ayatnya atau gimana, sayang? Sally lupa catat, kenapa kita pakai King James Version? Karena King James Version itu adalah ayat yang paling mendekati bahasa aslinya. Jadi bahasa aslinya kan bahasa Ibrani, Sally. Kalau kalian mau lihat di sini ya. Nah, ini bahasa aslinya nih, King James ini. Ini Melal. Ini jadi kalau misalnya bahasa Ibraninya buku Ibrani itu tulisannya gini nih, yang bisa lihat ini? Iya. Yang ini nih. Nih, kan mereka terjemahin kan? Nah, ini. Jadi tulisannya gini-gini, waduh, gini-gini lah semua. Terus mereka terjemahin. Nah, ini artinya, nah ini he shall speak great word. Nah, ini. Jadi, terjemahan pertama dari bahasa Ibrani itu King James Version, boleh? Oh, Apa ini? boleh. Saya mau tanya, itu kan ada kalau nggak salah ya 3 bahasa utama di Alkitab sih. Yunani, Arab, Ibrani. Itu kenapa kok diterjemahinnya pakai Ibrani? Atau Alkitab itu tulis kayak ada 3 versi. Yang pertama sebelum diterjemahin. Jadi yang ini kan, yang ini kan? Yang ini bahasa aslinya Hebrew, sayang, Ibrani. Jadi Arab itu beda lagi ya, sayang. Enggak termasuk. Ini Ibrani, sayang. Aram, aku kurang tahu kalau Aram. Yang aku tahu Ibrani, sama nanti kalau misalnya yang udah perjanjian baru itu Greek. Ya, Greek. G dia. Gitu. Yang aku taunya Ibrani. Boleh, sayang? Oh ya. Mungkin aku belum tahu, ini belajar lagi atau apa, tentang Aram aku tidak tahu. Oke? Oke. Coba baca Daniel 7:25. Setan bilang apa? Daniel 7. Saya potong slide-nya kakak itu, Mbak. Apa, Ian? Gimana? Sorry. Kayaknya katanya share screen-nya hitam. Oh, oke. Terima kasih sudah terjemahkan. Oke. Gini gimana? Sudah? Sudah ya? Oke. Daniel 7:25 tolong baca. Evelyn atau ini boleh? Atau Iren? Atau siapa yang mau baca? Yang lain boleh? Volunteer? Sally boleh Kak. Oke, Sally. Nanti yang tadi siapa? Katie berikutnya ya. Oke, silakan. Kak, bukan ini. Aku layarnya hitam.
Oke, Terima kasih, Kak. sama-sama sayang. Silakan Sally. Okay. And shall speak great words against the Most High. Wow, apakah ini the most high kayak setan bilang tadi? Dia mau jadi sama kayak the most high, betul? Iya. Itu dia. Lalu dia apa? Dia apa? Ini aja Sally. Oh, Dia apa? and things to change time and laws. Wow, apakah dia ganti hukumnya Sally? Dia bilang yang 4 jadi hari pertama, betul? Atau yang salah, hari ke-7 jadi hari pertama, betul? Betul. Tapi dia cuman pikir, nggak bisa kesampaian karena Tuhan itu dahsyat banget. Masa bisa ditipu sama penciptanya? Apalagi pencipta yang ciptaannya sudah rebel, itu dia. Sudah apa rebel itu? Sudah memberontak, betul? Itu dia. Jadi ingat yang jahat pikir doang dia menang, dia sukses, bisa berhasil, tapi nggak mungkin bisa berhasil. Boleh gitu? Bisa gitu? Evelyn sama ini bisa? Putus ya. Evelyn sama. Jadi itu setan itu pengen ngerubah kayak yang pertama itu hukum tentang hari Sabat karena itu yang kayak dia menyamai Maha Tinggi. Betul, dia mau disembah juga kan? Nah, itu dia. Maka yang mengingatkan Yesus sebagai pencipta dan harus disembah hari apa? Satu. Sabat. Makanya dia mau ganti supaya jangan ada yang sembah Tuhan. Bisa lihat nggak kalian? Kalau kalian sekarang nggak ngerti tentang hari Sabat, cuman rutinitas hari Sabat, aduh, nanti kita pasti pelihara hari Minggu. Itu dia. Makanya kakak bilang, kalau kalau main-main sekarang, Tuhan kita mau berubah, Tuhan berdoa sama Tuhan. Tuhan itu dia punya bisnis menyelamatkan. Jadi kalau kalian rasa akulah yang butuh diselamatkan, udah mantap datang ke Tuhan, boleh? Tapi harus sadar dulu. Pertama, saya butuh diselamatkan nih. Tapi kalau saya pikir, saya mantap-mantap, saya nggak masalah, saya nggak ada dosa, aduh, apakah gitu bisa diselamatkan kira-kira? Nggak bisa, mustahil ya. Oke, mantap-mantap. Berarti setan itu ingin mengubah hukum hari Sabat Minggu. Betul, ini sesuai kutipan Roh Nubuat. Nanti kita lihat di bawahnya ya, belum selesai. Itu dia. Ya, itu dia. Dibilang hukum Tuhan, terlebih yang keempat nih, makanya ini kan, yang mau pelihara hari Sabat akan dianggap nggak setia. Sudah siap belum kita? Makanya kalau kita nggak pertahankan tubuh kita dan kita izinkan Evelyn dan Irene, kalau kita nggak pertahankan tubuh kita nggak mau dimasukkan sesuatu yang kita nggak ngerti apa dan itu merusak tubuh kita nggak bisa pertahankan hari Sabat Tuhan. Karena tubuhnya Tuhan aja yang sebagai Ka'bah Tuhan, tempat menyembah, kita berhubungan sama Tuhan, menyembah Tuhan saja, kita nggak pertahankan, apalagi mau pertahankan hari sebagai tanda penyembahan, bisa nggak kira-kira? Enggak. Mustahil. Makanya, coba ya, kita coba cari ayatnya, temu nggak? Ya, aduh, bisa lihat ya? Kalian semua ya, ininya. Coba kita baca. Siapa? Ada yang mau tanya? Kak, ini kok layarnya hitam ya? Hitam lagi ya? Oh ya, kakak lagi buka Discord soalnya. Sekarang masih hitam ya? Iya, Kak, masih. Oke. Jadi coba kita buka lagi 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Apa yang Tuhan inginkan sama kita? 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini boleh baca 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Bentar ya, Kak.
saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu yang baik-baik saja. Oke. Tuhan bilang, kamu biarlah prosper. Prosper itu sejahtera gitu loh. Sejahtera dalam kamu punya kesehatan dan kamu punya jiwa. Jadi fisik dan spiritualnya harus sama-sama apa? Sehat sih. Nah, sama-sama mantap, betul? Harus sama-sama prosper, betul? Prosper itu dalam keadaan sejahtera gitu loh. Boleh gitu? Jadi kira-kira kalau fisiknya sakit-sakitan, spiritualnya kacau juga nggak? Iya, Kak. Iya, Ci. Iya, itu dia. Kacau banget, Kak. Kacau. Makanya kita jangan sampai memasukkan ke dalam fisik kita hal-hal yang membuat kita sakit sehingga spiritual kita terganggu dengan Tuhan. Boleh itu? Ya, bisa ya semuanya ya? Itu prinsip. Kalian lagi nggak dengar suara Kak Geidi, teorinya Kak Geidi, kalian lagi dengar janji Tuhan, dan kalau kalian bergantung sama janji ini, yang seperti Kak Geidi hidup ini lagi mau bergantung sama janji-janji ini, nggak pernah salah. Walaupun di mata dunia salah, tapi tunggu tanggal main aja. Tunggu tanggal main. Sabar aja, walaupun diolok-olok tunggu. Kita dengan sabar, kabarkan yang benar. Karena sejarah Nuh lagi terulang, oke? Kalian harus jadi pekabar Injil, pekabar yang setia, walaupun ditentang, ditolak semua, semangat aja terus, oke? Itu dia, sabar, oke? Karena firman Tuhan mau digenapi semua. Masih ingat Matius 5 ayat 18? Ada nggak satu titik law yang akan ditiadakan tanpa digenapi? Tidak sih. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Semua digenapi, termasuk tulisan-tulisan ini akan digenapi, dan umat Tuhan sebelum krisis, ini pelajaran Alkitab ini bukan nakut-nakutin, mempersiapkan supaya kalian siap. Kalian lebih suka mana? Kak Geidi ngomong gini, aman kok nanti, kamu nanti bisa kok sampai kamu tuh sampai punya keturunan sampai buyut 10. Makanya sekolah yang pinter, cari uang, investasi sana, investasi sini. Tiba-tiba Sandelo semua, malapetaka semua terjadi, 7 kutub. Kalian lebih suka Kak Geidi ngomong yang mana? Yang enak-enak atau Kak Geidi kasih kenyataannya aja Kak Geidi? Kalian suka yang mana? Kasih kenyataan atau dongeng? Kasih kenyataan. Oke, mantap. Mantap, kalian ketemu dengan orang yang suka kasih kenyataan. Itu dia. Kita suka kasih kenyataan ke kalian supaya kalian ini siap ya. Jadi kalian kira gini. Kerajaan surga itu seperti pertandingan, oke? Masih ingat kan Rasul Paulus bilang, kita nggak usah ke ayatnya lagi, seperti pertandingan lari. Masih ingat itu? Pertandingan lari. Misalnya larinya 100 km, oke? Biasanya kalau orang bertanding ada pelatihnya kan? Masih ingat ada pelatihnya kan? Ada pelatih kan? Iya, Ci. Oke. Kalian semualah pelari-pelarinya. Oke? Pelari-pelarinya. Kalian semua ada pilihan untuk pilih pelatih. Kiranya, contohnya ya. Kalian mau pilih pelatih yang mana? Kayak gini atau pilih pelatih yang seperti apa? Pelatih nomor 1 akan bilang gini. Tidur-tiduran aja. Masih lama, tahun depan. 6 bulan lagi aja baru serius. Yang satu, kita nih 100 kilo loh. Ini berdasarkan pengalaman. Ini ada yang gagal karena kurang ini. Kalian punya makanan harus ketat, harus ini. Kalian lebih suka yang mana? Dan pelatih yang mana, Jesse? Si Cika suka yang mana? Yang kedua, Kak. Waduh, betul? Gimana? Emily suka yang mana? Pelatih 1 atau pelatih 2? Yang keberapa, sayang? Emily suka yang kemana? Keberapa? Sorry, nggak kedengaran, sayang. Kedua, Kak. Nah, itu dia. Ya, itu pelatih yang apa adanya ngomong, kan? Aduh, susah banget. Nggak apa-apa, susah. Memang susah. Tapi nanti kalau dapat medali emas, mantap. Betul?
Emang kerajaan surga itu bersusah-susah dulu, baru nanti selama-lamanya bersenang-senang. Kalau dapat medali emas cuman 1 jam doang foto-foto, habis itu nggak ada gunanya kan, cuman pajangan kan. Cuman kita tercetak di buku sejarah. Sally, pemain pelari 100 km tanpa berhenti. Cuman itu, habis itu nggak ada dia punya selesai. Habis itu selesai kalau hal dunia itu. Kalau kamu capai, habis itu selesai. Apalagi misalnya kita aduh kerja mati-matian, nggak sampai lupa cari Tuhan. Uang di bank nolnya nggak terhitung. Uang di bank nggak terhitung, semua nggak terhitung. Tiba-tiba karena nggak cari Tuhan, nggak cari firman-Nya, nggak cari perintah-perintahnya, nggak cari instruksi-instruksinya, dapat kanker. Terus dokter bilang, kemoterapi berapa puluh kali. Uang di bank sisa nolnya sisa 3 digit, gimana? Sedih nggak kalau cari dunia? Nggak ada pengharapan. Ludes dalam 1 hari bisa yang kalian cari. Tapi kalau kalian cari kehidupan kekal, Tuhan bilang, nggak ada yang bisa rampok itu. Pertanyaannya Kak Gedi, kalian cari apa sekarang? Tujuan hidup kalian cari apa? Itu yang harus make sure. Oke? Oke? Kalian harus bisa jawab, nggak usah jawab ke Kak Gedi, jawab sama Tuhan. Kalau kalian punya tujuan salah, kalian harus bisa bilang jujur sama Tuhan. Kalian bisa membodohi, kalian bisa tipu, kalian punya orang tua, kalian bisa tipu Kak Gedi, kalian nggak bisa bohongi Tuhan. Oke? Jangan coba-coba membohongi Tuhan yang kalian itu cuman, kita semua di mata Tuhan itu cuman bagaikan debu, tapi Tuhan mau mati buat kita. Apakah Ronald bisa mau selidiki hati nggak? Tujuan hidup saya apa sih? Bisa gitu Ronald? KD mau ya? Kak Gedi sampai sekarang pun masih selalu selidiki hati. Tujuan hidup saya udah benar belum Tuhan? Tolong Tuhan, hati saya ini penipu. Oke. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Aduh. Semoga ini ayat-ayat boleh membangkitkan kalian ya. Bukan kata Kak Gedi, ingat ini kata firman Tuhan. Oke. Oke, kita buka Jeremiah, boleh? Jeremiah 17 verse 9, dan ini akan jadi ayat hafalan untuk besok, oke? Ayat hafalan untuk besok, Jeremiah 17 verse 9, tolong baca bahasa Inggrisnya, kita minta Kimi. Kimi boleh baca Jeremiah 17 verse 9. Jeremia 17 ayat 9. Hai Jeko. Kak tadi Jeremiah 17 verse 9 ya? Iya, betul. Oke. Nah, Jeko nanti habis Kak Kimi baca ya, sayang ya. Silakan Kimi baca. Okay. Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Wah. Lanjut, sorry. Udah, Kak. Oh, sudah ya? Oke. Aduh, kita kalau baca nih ayat, walaupun ini ayat. Coba perhatikan baik-baik ini ayat loh, anak-anak muda di akhir zaman. The heart-nya siapa kira-kira? Heart-nya Kimi atau kita punya heart masing-masing? Masing-masing kan? Kak Gedi punya heart, Kak Jeko punya heart, Sally, Ronald, Nes, Ian, Emily, Ratu, Delan, Evelyn sama Iren, Semi, Nona, Maribel, Cika punya hati, Katie punya hati, Aca punya hati, Sally, semua yang di room ini punya hati, dibilang deceitful above all things. Kalian bisa kasih tahu, Kak, aku punya teman namanya Dodi, contohnya Dodit lah. Dodit ini penipu ulung, bukan main penipunya. Alkitab bilang hati kamu lebih penipu daripada si Dodit. Boleh nggak gitu? Ngerti itu konsepnya nggak, Nes, Kimi, Ian? Ya, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti ya?
Jadi, musuh kalian bukan orang lain, tapi hati kalian sendiri. Makanya, oke, kita baca ayat lagi. Mazmur 139, anak-anak muda akhir zaman. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Iya, sayang. Mary Bell, Jeremia 17 ayat 9, sayang. Oh, sekarang sebelum itu Jeko mau tanya sesuatu. Apa, sayang? Itu tadi homeworknya apa ya? Ayat hafalan Yeremia 17 ayat 9 buat besok password kelas anak muda ya. Oke. Mantap ya. Wow. Oke. Sekarang buka 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 kita minta kesediaan Ratu boleh baca. Bahasa Inggrisnya, sayang. Mazmur bahasa Inggrisnya apa, Kak? Psalms. Atau kakak bukain dari sini ya, supaya ada Indonesianya juga. Silakan. Ayat 23 dulu. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Ya, betul. Apakah hati ini yang di Yeremia bilang yang paling penipu dari si Dodik penipu ulung sedunia, ataupun setan pun, dia kalau bapa segala penipu, hati kita lebih penipu lagi. Bagaimana? Bisa gitu? Bahaya sekali kita punya hati loh. Ketika apalagi kita pas baca. Contohnya ya. Oh, tentang apa namanya misalnya. Oh, nggak boleh berbohong. Ah, bohong demi kebaikan nggak apa-apa. Lihat hati penipu banget nggak? Itu apa yang keluar dari mulut dari mana asalnya? Itu di kelas siapa ya? Terus di kayaknya Dari hati. dari hati. Matius 12 ayat 34 itu. Apa yang keluar dari mulut dari hati. Kita sudah baca firman, jangan bersaksi dusta. Hati kita bilang, kalau bohong demi kebaikan nggak apa-apa kok. Lihat nggak licik dari segala sesuatu. Selalu mau cari alasan untuk membenarkan posisi kita yang sudah dibongkar habis-habisan sama firman Tuhan. Kalau kamu nggak bisa selamat sama kondisimu itu. Jadi ya, makanya kita harus minta tolong. Jangan minta tolong siapa-siapa. Jangan minta tolong Kak Geidi. Kak Geidi paling bisa kasih ayat-ayat nasihat dari ayat-ayat juga. Tapi minta tolong Tuhan. Tuhan, tolong selidiki hati aku. Aku nggak mau nilai hatiku, Tuhan. Biarlah Tuhan yang nilai hati kita semua. Boleh gitu nggak anak-anak muda? Boleh gitu? Boleh, Kak. Iya. Make sure itu loh ya. Ratu gimana? Ratu mau nggak? Hatinya Ratu jangan biarkan Ratu sendiri yang nilai. Oh, udah baik aku. Aku ini baik. Atau kita bilang, Tuhan, tolong, hatiku ini penipu. Saya nggak bisa percaya apa kata hati. Hati bilang baik. Aduh, ini tipuan. Saya harus tanya Tuhan gimana. Boleh gitu? Dan apakah Ratu mau tanya, mau menyimpulkan hatinya Ratu pakai pikirannya Ratu sendiri? Oh, hati saya ini baik. Boleh gitu? Tidak, Kak. Kita sudah baca ayatnya hati paling penipu, masa kita mau percaya hati kita sendiri, betul nggak? Itu dia. Betul, Kak. Tanyanya sama siapa di Mazmur bilang, tanya Tuhan anak-anak muda. Jangan tanya siapapun. Lalu ayat 24 bilang apa, Ratu? Silakan baca. And see if there be any weak way in me, and lead me in the way everlasting. Lalu dibilang, Tuhan, hatiku ini penipu, Tuhan. Selidiki hatiku, Tuhan. Ada nggak yang jahat-jahat? Atau tanya sama Tuhan, gimana? Tuhan, kita udah mantap, toh. Saya baik banget kan, Tuhan. Mau tanya kayak gitu? Enggak. Kalian nggak seperti Raja Daud. Tanyanya gini, Tuhan, ada lagi nggak yang jahat, Tuhan? Aduh, kita belum belajar judgment lagi. Kalian bisa lihat nggak banyak sekali yang mau dipelajari loh. Wih, ini aja Kak kutipan, aduh Kak Gedi udah siapin 10 kutipan. Ini
bisa lihat nggak firman Tuhan tuh dalam loh. Ini Kak Gedi nggak rencanakan mau bilang ini, tapi karena dalamnya kita bisa bahas kutipan yang sama, bisa ke ayat lain lagi nanti kalau Tuhan tuntun di ayat lain. Bisa lihat nggak dahsyatnya firman Tuhan? Firman Tuhan bukanlah hal yang membosankan. Gimana? Biarlah itu bisa konsep Kak Gedi dulu anggap firman Tuhan tuh bosen loh, ngantuk gitu. Makanya kalau dulu di gereja duduk paling belakang, pas muda-muda kayak kalian ini, aduh kita kalian pas umur 15, 12, 9 tahun, ya di sini apalagi Jeko udah belajar kayak gini, Kak Gedi kayak gini. Kenapa aku kok baru umur, yang penting Tuhan nggak mau bilang kenapa lah, yang penting bisa belajar lah, bersyukur. Kalian harus lebih bersyukur lagi, udah lebih mudah lagi kalian kenal Tuhannya. Cara belajarnya tahu kayak gini. Mantap loh. Mantap. Enjoy banget loh. Indah sekali belajar firman Tuhan. Nggak membosankan yang kayak Kak Gedi dulu pikirkan, karena nggak tahu cara belajarnya. Gimana? Bisa semua gitu anak-anak muda? Ya? Ya. Oke, Aca? Itu dia ya. Jadi kalian mau nggak berdoa sama Tuhan? Tuhan, hatiku, aku baru belajar. Ternyata hati itu hatiku sendiri yang penipu ya Tuhan. Nanti kita belajar step to Christ tuh. Nanti ya. Banyak yang mau dipelajari. Makanya, aku bisa dapat nggak ya kutipannya? Semoga ya dapat. Kalau dapat aku share. Kalau enggak nanti ya kita share ya. Kadang-kadang muncul tuh kayak tiba-tiba gitu loh. Coba ya. Ini dia. Coba ada lagi. Oke, ini dulu. Wih, mantap. Kalau kalian cari pendidikan dunia paling tinggi, profesor apa. Kalau kalian pilih ini sekolah dan jalani serius sekolah Alkitab ini, oke, apa yang Tuhan bilang? Oke, ini kata Tuhan ya, bukan kata Kak Gedi loh. Oke, kita baca ini ya. Lalu bilang, in the school of Christ, student never graduate. Gimana? Anak-anaknya ada yang tua, yang muda. Wih. Mereka yang memperhatikan instruksi dari guru ilahi akan terus naik dalam mereka punya kebijaksanaan, dalam mereka punya keagungan, mereka punya kemurnian, dan mereka akan bersiap-siap untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, dan nama sekolah yang lebih tingginya itu di kekekalan. Siapa yang mau daftar di sekolah ini? Siapa yang mau daftar? Sekolah di buminya nggak pernah. Kalian sekolah apa? Oh ya, sekolah Kristus. Walaupun nggak ada sih nama-namanya, nggak ada ijazah karena nggak pernah graduation. Emang kenapa? Iya, karena mau lanjut. Lanjut di mana? Lanjut di surga. Kekekalan. Wow, gimana? Kalian tertarik nggak? Katie tertarik nggak ikut sekolah ini? Iya, Kak. Wow, gimana? Seminona tertarik nggak ikut sekolah ini? Delan tertarik nggak ikut sekolah ini? Tertarik. Wow, kekekalan loh, belajar terus, gimana? Itu dia. Ya, banyak ayat-ayat ya. Terus coba satu kutipan lagi, ini juga bagus nih. Ya. Oke. Ya, sayang. Boleh kasih tadi kutipan ML 361.2, Sri udah nggak sempat screenshot. Yang mana sih? Yang ini? Ini? ML 361 ini? Iya, Ceh. Ya, ini ya. Jadi nggak pernah graduate ya. Itu dia. Wow, nggak pernah graduate. Gimana? Iren sama ini mau tertarik nggak ikut sekolah yang nggak pernah graduation dan lanjut lagi nanti di surga kekekalan? Graduate itu apa ya? Lah, kalau nggak graduation, terus gimana?
Ya, Graduation artinya kalau dapat Tuhan. apa, sayang? Kalau gimana? Kenapa sih arti graduasi? Artinya saya udah menguasai, betul? Oh, saya Ya. udah graduate. Naik kelas berapa? 2. Oh, artinya kamu udah menguasai dong kelas 1. Iya, sudah. Tapi dibilang di sekolah Kristus nggak pernah graduate kalian. Kalian udah ngerti Revelation 14:6 kemarin sudah bisa jelaskan. Pas kalian baca lagi ada pengertian yang baru lagi. Kalau kalian punya cara belajar dituntun Roh Tuhan, baca ayat yang sama artinya dalam lebar luas sekali. Gimana? Coba ya. Hei. Oke. Bisa ya? Itu artinya ini. Oke. Oke, makasih. Sama-sama. Coba ya, kita mau lihat. Oke, nggak usah ke situ lah. Oke, bisa ya? Jadi kita lanjut lagi ini kutipan. Ingat, apa sih prinsip dari ayat-ayat tadi? Pertama, kenapa hari Sabat yang mau diganti? Karena hari Sabat mengingatkan Tuhan sebagai pencipta yang mau disembah, dan setan mau sama kayak Tuhan dan mau disembah. Artinya jangan sampai, kalau misalnya gini, kalau kalian, misalnya ya, kalian orang semua kita semua jadi setan lah di sini, contoh ya. Orang tahu sembah siapa? Orang di dunia ini tahu sembah siapa? Tuhan. Tuhan toh? Semua sembah Tuhan kan. Kalau mau dibilang, ada nggak yang mau bilang sembah setan? Ada mau nggak? Nggak mau. Oke, kita lihat di posisinya setan ya. Dilihat di posisinya setan. Waduh, saya mau disembah juga nih. Tapi gimana kalau orang kenal Tuhan sebagai pencipta? Oh, kita harus bikin orang-orang lupa. Makanya ayatnya dibilang apa? Pertamanya Exodus 20 ayat 8. Remember. Karena orang lupa, karena setan yang bikin lupa, supaya kalau kita lupa, pasti dia tahu kita akan sembah dia. Gimana, bisa lihat itu enggak? Makanya dari semua ayat yang lain jangan ini, betul? Yang remember cuman apa? Hukum keberapa yang remember? Hukum keberapa yang remember? Empat, betul? Yang lain nggak ada. Pernah nggak gini? Jangan lupa untuk tidak saksi dusta. Atau memang jangan saksi dusta, betul? Yang cuman remember apa? Hukum keempat. Karena Tuhan tahu di akhir zaman mau dibikin lupa sama si iblis raja kegelapan karena dia ambisi sekali mau disembah. Kalian bisa lihat nggak? Kalian nggak bisa ada ambisi loh. Nggak bisa ada ambisi, harus rendah hati terus. Tuhan ajar saya. Tuhan saya mau jadi sama seperti Engkau. Itu dia. Bisa gitu semuanya? Ya. Oke, mari kita lihat lagi kutipan ini, ya. Orang-orang yang berbuat salah, wrongdoer, ini benar-benar sudah kesetanan. Sudah punya kebencian setan. Aduh, apakah kalian gini? Saya harus sekarang di sisa waktu ini bergantung sama Tuhan, betul nggak? Kalau kita sekarang aja mau semua orang suka sama kita, gimana nanti mau dibenci seluruh dunia pakai kebenciannya setan, anak-anak muda? Bisa tembus nggak ini, Ronald, kira-kira? Bisa tembus nggak kalau kita prinsipnya, saya nggak mau orang tersinggung sama saya mau orang suka sama saya nggak mau kalau Kimi, Emily, Nes, apa lagi, Cika, Delan, Ian nggak suka sama Kak Gedi, aduh kita nggak mau tegur-tegur nanti nggak suka lagi anak-anak muda akhir zaman sama saya, nanti nggak ada lagi yang belajar sama Kak Gedi. Wah, nggak bisa kayak gitu. Yang benar harus benar. Kalau kamu nggak suka, nggak apa-apa. Karena Kak Gedi tahu ini nanti di depan mau dibenci dengan kebencian setan. Karena bilang hari Sabat yang benar, tetap mempertahankan hari Sabat. Kalau sekarang aja, aku takut ya bilang nanti si Sally tersinggung lagi, nggak mau belajar. Nggak apa-apa. Sally nggak mau belajar sama Cece, oke, nggak apa-apa. Kan pilihan. Ya toh Sally? Nah gitu.
Yang penting dia bilang yang benar. Nah itu, kalian punya prinsip hidup juga gitu. Kalian semua kehilangan teman karena kalian tegakkan prinsip kebenaran, nggak mau kompromi, nggak mau bikin yang salah, nggak apa-apa. Kalian punya teman-teman nanti malaikat surga yang nggak terhitung jumlahnya. Kalau kehilangan teman yang bisa dihitung jari, kalau kalian memang terkenal banget sama semua teman, kehilangan 100 teman, nggak apa-apa. Tuhan Yesus aja tinggalkan seluruh pasukan surga untuk kita, masa kita tinggalin 100 teman yang nggak bisa menegakkan prinsip kebenaran, kita nggak mau, gimana? Masa Tuhan mau tinggalkan yang suci, kita nggak mau tinggalkan yang busuk? Itu kan nggak masuk akal, itu otak yang udah tertipu. Makanya dengan firman Tuhan kalian bisa lihat nggak, kalian punya pikiran-pikiran mulai dibersihkan. Kak Gedi rasa itu loh, gimana Kedi? Betul nggak Kedi? Pas belajar, salah ya ini, betul nggak Kedi? Iya, Kak. Itu dia. Itu dia. Kak Gedi rasa sekali loh pas belajar ini cuman firman Tuhan. Yang aduh kita bikin ini salah kote. Oh yang itu aduh Tuhan tolong saya. Nah ini kita belum belajar gimana cara bikinnya, bergantungnya. Kita berdoa ya anak-anak. Mrs. White bilang, kita lupa kutipannya di mana, dan kita jangan cari lagi karena udah 1 jam ini. Kita akan ambil 15 menit lagi lah. Mrs. White bilang, berdoa untuk jangan cepet-cepet sandelo anak-anak. Boleh nggak itu jadi doa kita tiap malam? Boleh? Pas pagi, Tuhan, tolong tahan sandelo. Kita berdoa loh, Tuhan, ini anak-anak muda belum tahu kebenaran. Kalau Tuhan izinkan, Gedi mau share apa yang Gedi pelajari sama anak-anak muda. Kita pun boleh persiapan. Boleh? Kalian bisa berdoa kayak gitu semua? Bisa, Delan? Bisa, Kak. Bisa ya? Tanya. Kak. Bagaimana, Iren? Atau Evelyn? Sandelo itu maksudnya kan kalau nggak salah itu yang pas ikut Bible study itu katanya itu udah nggak ada pengantara. Itu maksudnya kayak gimana? Oke. Nanti kita akan belajar di topik lain itu tentang Tuhan Yesus sebagai imam besar di surga. Boleh? Itu ketika nanti Tuhan Yesus memang sudah nanti ada 2. Ada National Sunday Law, itu pertama National Sunday Law, lalu yang kedua ada Universal Sunday Law. Jadi Sunday Law sendiri akan yang pertama bikin itu berdasarkan Roh Nubuat adalah Amerika. Nanti akan merembet ke seluruh dunia, namanya Universal Sunday Law. Nah, ketika semua orang sudah tentukan, orang terakhir sudah tentukan mau pilih Sabat atau Minggu, setiap orang tentukan, disitulah Kristus bangkit berdiri dari Ka'bah, pekerjaan terakhir. Ini udah nggak ada bilik lagi loh. Bilik Ka'bah itu kan ada 3 bagian. Ada pelataran, bilik suci, dan maha suci. Dan Tuhan Yesus anak muda sekarang, akhir zaman, lagi berdiri di bilik maha suci. Habis itu ada bilik berikutnya? Nggak ada. Habis itu Tuhan Yesus akan pakai jubah, ganti jubah dari jubah keimamatannya, akan pakai jubah raja. Itu dia. Udah nggak ada lagi habis itu. Habis itu, imam itu gunanya apa sih? Coba kita buka ya. Kita buka ayatnya lah. Supaya nggak ini aja kan. Coba baca. Kita baca ini. Kita baca. Ini Anda. Coba kita baca 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Boleh baca? Siapa mau baca? 1 Timotius 2 ayat 5. Kita boleh minta, ini aja kita pilih ya. Kita boleh minta yang belum baca ini. Cika boleh baca? 1 Timotius 2 ayat 5. Bahasa Indonesia kah? Inggris saja karena ada beda banget bahasa Indonesianya. Coba boleh?
1 Timotius ayat 5. For on good and on Sayang. ya Oh ya, sorry. Ya, silakan. for on good and between good and me. For there is one, ini sayang. For there is one God. Ya ini. Good and me that me is Jesus. Jesus. Oke, mantap. Thank you. Jadi ada satu God dan ada berapa mediator? 1. Antara siapa dan siapa? God and man. Manusia dan Tuhan. Dan God and man-nya dan perantaranya namanya siapa? Kristus. Jesus. Jadi mediatornya antara manusia dan God adalah Yesus Kristus, betul? Coba kenapa sih harus diperantarai? Kalau diperantarai nyambung nggak artinya? Kalau diperantarai artinya nyambung nggak? Iya. Enggak. Enggak. Coba kita Enggak. buka Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Nes boleh baca? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Wow. Tahu nggak? Bapa terpisah dari kita karena dosa-dosa kita. Makanya kita butuhkan perantara. Supaya kita serahkan dosa-dosa kita, akui sama perantara kita. Bagaimana? Boleh gitu? Coba buka Daniel 12 ayat 1. Kita baca aja ya. Dan pada saat itu Michael stand up. Stand up dari mana? Pekerjaan di bilik suci, bilik maha suci. Itu ada kutipannya itu di early writing kalau kalian baca ceritanya. Dan habis itu akan ada time of trouble, yaitu 7 kutuk. Itu ketika setiap orang sudah memilih, saya pilih Sabat atau Minggu, itu dia. Kalian bisa lihat nggak? Ini udah deket banget sama National Sunday Law. Lama-lama seluruh bumi akan, bayangin, vaksin aja bisa seluruh dunia, apalagi Sunday Law. Kalian, ini cuplikan aja loh. Pandemik ini cuplikan aja bahwa mereka itu bisa menguasai sampai seluruh dunia. Jangan main. Bagaimana? Siapa itu yang tanya? Kelly C. Oh iya sayang. 7 kutub. Sorry sayang, ada putus tadi apa sayang? 7 kutub. Kenapa sayang? Jadi pengen tahu isinya apa ya? 7 kutub itu kamu bisa baca di Revelation itu. Kalau nggak salah itu Revelation 16. Kalau kamu bisa baca di situ. Ada 7 angels yang bawa 7 cawan wrath of God. Itu ayat 1. Dan itu akan kalau kalian baca ayat 2-nya, itu akan ditumpahkan kepada orang yang worship the beast and his image, ayat 2-nya. Itu dia. Itu dia. Boleh gitu? Mantap ya? Gimana pertanyaannya? Terjawab, Evelyn? Kenapa butuh perantara? Ya. Itu kenapa malaikatnya 7? Atau sesuai dengan hari ke-7? 7 itu jadi kalau kita baca di Roh Nubuat, semua di Revelation itu penuh dengan simbol. Dan 7 itu simbol komplit. Boleh? Jadi artinya murka Tuhan akan komplit dicurahkan sesuai dengan dosa-dosa setiap orang. Itu dia. Oke. Jadi murkanya itu akan dikomplit. Jadi nggak ada kayak gini. Di courting ya, nggak ada kayak gitu. Jangan pikir. Semua yang kamu tabur akan dituai. Itu dia. Ya. Jadi jangan pikir loh Tuhan akan courting. Aduh Tuhan kan kasih. Jangan. Tuhan punya keadilan dan kasih sama. Itu dia. Makanya walaupun sekarang kita nggak diperlakukan adil, nanti pembalasan milik Tuhan. Boleh gitu? Semuanya anak-anak? Ini Kak Gedi sisip-sisipkan semua apa yang Kak Gedi pikirkan ya.
supaya nanti kita bisa keinget waktu disakiti, diperlakukan gak adil. Ingat, pembalasan milik Tuhan. Nanti pembalasannya, nanti besok lah kita baca yang waktu Michael stand up itu. Ya, Ronald bisa lihat nggak? Kita mau masuk masa-masa genting loh ini. Bisa lihat? Kak. KD bisa lihat, Cika, Ratu, Emily bisa lihat semua. Kimi bisa lihat udah masuk masa genting ini sayang, anak-anak muda. Kakak doakan semua lo ya, kakak doakan kalian. Kita berdoa sama Tuhan loh. Tuhan kalau boleh tahan dulu Sunday lo. Ini ada Kimi, Emily, ada Ian, semua senang mau belajar. Gedi pun senang mau belajar Tuhan, masih banyak yang harus yang dipelajari, karakter yang harus diubah. Tuhan tolong, kalian berdoa juga ya sayang. Dan ketika kalian berdoa, Tuhan jawab, pergunakanlah waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Tinggal singkat loh. Ya, Sally? Tadi ayat pemisah saya dengan Tuhan adalah dosa di mana? Yang dipisahkan 59 ayat 2 sayang. Oh, oke. Itu ada di 1 John 2 ayat 1 juga. Kalian boleh itu bisa lihat juga di situ. 1 John 2 ayat 1. Banyak loh ayat-ayat mau yang di-share. Dibilang kalau kamu berdosa, jika kamu berdosa, dibilang buka semua ya masing-masing ya. 1 John 2 ayat 1 dibilang, anak-anak muda di air Zaman, saya tulis ini untuk kamu semua. Jangan berdosa. Karena berdasarkan Yesaya 59 ayat 2, dosa itu apa? Mengapakan kita dari Tuhan? Memisahkan. Jangan berdosa. Kamu terpisah dari Bapa, betul? Tapi kalau ada yang berdosa, ada perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Boleh gitu nggak? Dan perantara kepada Bapa itu supaya apa? Supaya dosanya disingkirkan. Ingat kan? Dosa itu mengambil atau membiarkan dosa sama kita. Domba itu mengambil dosa atau membiarkan? Mengambil, betul? Mengambil dosa saya, betul? Take away the sin of Adam and Eve, John 1 ayat 29, betul? Dan Yesus jadi perantara supaya saya bisa berbicara sama Bapa dan dosanya kita kasih ke Tuhan Yesus. Jadi kalian mau simpan-simpan dosa nggak kira-kira? Tidak. Sama Yesus semua. Dan kalau kalian tahu, kalau Tuhan nanti udah Yesus mau berdiri, apakah selagi Yesus masih memperantarai, kalian kasih semua dosa kalian ke Yesus. Jangan simpan satu pun. Boleh gitu? Kak Gedi juga lagi berjuang untuk bikin itu. Kalian juga ya anak-anak muda, kita bikin yang sama. Boleh gitu? Kak, cara ngasihnya kayak gimana Mama tanya? 1 John 1 ayat 9 sayang. 1 John ayat 1 ayat 9. Kalau kamu berdosa, akuilah dosa kamu. Tuhan setia untuk mengampuni kamu selama masih duduk ya. Kalau sudah berdiri, jangan minta ampunnya waktu sudah berdiri. Betul ya? 1 John 1:19. Caranya gimana? Akui kamu punya dosa-dosa. Ketika teguran datang, akui Tuhan, saya kok bodoh sudah ditipu setan. Itu dia. Makanya Iya, Kak. penting nggak belajar? Penting nggak belajar untuk ungkapkan apa itu dosa? Penting, Cek. Penting. Coba buka John 8 ayat 11. Tuhan bilang sama dia, saya nggak akan menghakimi, menyalahkan kamu, karena kamu sudah minta ampun sama saya, dan pergi, jangan berbuat dosa lagi. Ini ke Abah loh. Kak Gedi berdoa, Tuhan, semoga kita masih bisa kasih kalian pelajaran ke Abah, itu aja. Sisa waktu ini masih banyak pelajaran, mau jelaskan tentang vaksin, mau jelaskan tentang rencana-rencana iblis, mau jelaskan kedok-kedok dunia, mau kasih tahu kejahatan gereja kayak gimana. Waduh, banyak banget.
Mau ngajarin kalian kabar 3 malaikat, mau ajarin kalian kesehatan, supaya kalian pas nanti krisis sudah bisa berdiri teguh. Itu tujuan Kak Gedi, nggak ada yang lain. Kalian dan Kak Gedi cuma minta sungguh-sungguhlah belajar ini. Kalau kalian belajar cari dunia, belajar kalian serius, misalnya kalian bikin waktu, bikin ini harus lebih serius dari pelajaran dunia belajarnya. Bisa gitu? Karena ini hasilnya kehidupan kekal. Kalau kalian bisa ngerti nilai dari hasil yang kalian lagi lakukan, kalian akan sungguh-sungguh. Tapi kalau kalian cuma ikut-ikut, nggak ngerti apa nilainya, ujungnya, tujuannya, kalian ya udahlah mana-mana. Nah itu, Kak. Ya, Kak Gedi akan ingatkan kalian terus untuk kalian bisa buka hati dan pikiran dari kotoran-kotoran dunia sehingga kalian nggak bisa lihat. Coba kita buka apa itu? Kalau nggak salah, benar nggak ya? Nah, ini dia betul. 2 Korintus 4 ayat 4. Coba baca. Siapa yang mau baca? Oh, kita mau minta Emily. Emily, can you read 2 Corinthians 4 verse 4, please? Thank you. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Wow, ilah-ilah dunia butakan mata-mata orang muda di akhir zaman sekarang sehingga mereka nggak percaya. Firman Tuhan bilang, Roh Nubuat bilang nggak percaya. Waktu terang kebenaran bersinar, image of God mau dipantulkan pada mereka, mereka nggak percaya. Kalian mau nggak genapi 2 Korintus 4 ayat 4 atau nggak mau? Emily mau genapi 2 Korintus 4 4? Enggak kan, Emily? Enggak. Waduh. Makanya kalian harus ngerti apa itu gods of this world. Kak Gedi ngerti banget loh, ikatan cinta dunia itu bener-bener ngikatnya kelas berat. Kak Gedi ngerti banget. Wih, kita cinta dunia kelas berat juga anak-anak muda. Cinta game, ya, cinta drama-drama, cinta nonton, semua, aduh, kelas berat. Dan kita tahu ikatannya, cuman kecintaan kalian sama Yesus aja yang bisa bilang, saya nggak mau bikin ini lagi. Saya mau rela, mau kekeringan, aduh saya mau itu, tapi aduh gimana saya mau melukai Tuhan, saya nggak mau. Nah itu, cuman bisa kalau kalian cinta Tuhan loh. Jangan pernah coba mengalahkan kalian punya kecenderungan tanpa kalian lihat dan minta tolong Tuhan. Selalu minta tolong ya. Karena God of this world itu blinded, membutakan kita semua. Sehingga kita nggak bisa ngelihat keindahan ini. Mungkin keindahan ini yang sekalian kalian lagi nikmati, waduh mantap, mantap. Untuk orang yang cinta dunia, bosan mereka di sini. Ngapain sih buka-buka ayat, kurang kerjaan. Mereka kan bilang gitu. Ah, ini cuman cocok-cocokin kata-kata doang. Mereka kan bilang gitu. Karena apa? Karena sudah dibutakan sama ilah dunia. Dan Kak Gedi berdoa, Tuhan, tolong anak-anak muda yang belajar sama-sama Kak Gedi di sini. Bukakan mata mereka supaya bisa lihat ini indahnya firman Tuhan. Sampai mereka bertekad, saya mau tinggalkan dunia demi Tuhan. Itu tujuan Kak Gedi loh. Kalian mau nggak mencapai itu anak-anak muda semua? Kalian mau nggak? Ini bukan kelas biasa aja loh. Ya, mau ya Manda? Mantap. Ini bukan kelas biasa. Bukan kelas biasa yang kayak apa ya? Oh, ada kelas belajar Alkitab, oh kumpul. Enggak. Bukan kayak gitu ini sayang. Ini tujuannya ada tujuan sampai saya nggak dibutakan lagi sama ilah-ilah dunia. Dan saya bisa lihat terang kemuliaannya Tuhan. Itu tujuan kita. Sampai bisa lihat, wih mantap banget nih ayat ini. Waduh, luar biasa. Yang dulu, apa sih ini ayat? Katrok banget sih baca-baca Alkitab. Mungkin dulu gitu. Kalau kakak dulu gitu ya. Apa sih ayat-ayat sih? Nah itu Kak Gedi dulu gitu. Jadi ngerti banget. Masalah anak-anak muda tuh ngerti. Luar biasa. Karena pernah muda. Apalagi hidup di era digital. Udah, aduh. Itu dia. Jadi ngerti. Tapi bisa, bukan main bisanya. Kalian bisa bilang enggak.
dan bertekadlah anak-anak muda sama Tuhan, jangan sama manusia. Oke? Apakah kita mau baca? Oke, sisa kutipan ini aja, ini tinggal sedikit. Ya. Akan dipenuhi dengan setan punya kebencian kepada orang yang setia untuk memenuhi menurut commandments of God. Ya. Lalu dia bilang, but the fellow of scholar as a rule conduct, ya. Tetapi nilai dari Tuhan punya hukum, ya, as a rule of conduct, sebagai suatu yang menuntun segala sesuatu, yang memerintah segala sesuatu harus dimanifestasikan. Orang punya kesungguh-sungguhan, mereka yang menurut Tuhan akan meningkat, dan sebagaimana ini jadi 1:1. Ada orang-orang yang akan sungguh-sungguh lebih menurut lagi, dan orang yang makin cinta dunia walaupun mereka mengaku gereja juga akan lebih jalannya sama-sama. Jadi gini misalnya ya. Jadi kalian tinggal pilih aja, ada 2 jalan. Ya, ada 2 jalan. Jalan yang satu adalah orang-orang yang belajar. Orang-orang yang belajar di sini, orang-orang belajar. Mereka belajar awalnya cinta dunia, namanya juga tinggal hidup di dunia kan, ditipu setan semua. Dan dibilang lama-lama mereka punya terang, mereka punya penurutan, makin lama makin naik. Dan yang satu mengaku orang gereja, tapi lama-lama sama dunia dan bersatu. Dan orang yang bersatu sama dunia, Roh Nubuat bilang, itulah yang akan making void the law of God. Artinya kalau saya cinta dunia, sayalah yang akan setuju dengan peniadaan hukum Tuhan, yaitu hukum hari Sabat. Walaupun saya selama misalnya Kak Gedi, selama 20 tahun lebih ini saya pelihara hari Sabat. Tapi karena saya bergabung sama dunia, saya gereja, ya saya kan wanita kan lambang gereja kan, umat Tuhan lambang gereja di dunia. Dan saya gereja bersatu sama dunia, sayalah yang akan meniadakan hukum Tuhan. Itu dia. Oke, sampai sini aja. Ini kutipan besok kita bahas, dan ini belum menjawab kita punya past dan future. Bagaimana? Saya mau tanya. Oh, silakan. Wanita itu lambang gereja itu maksudnya gimana? Buka Efesus 5 ayat 23 sayang. Di situ terjawab. Wanita ada suami dan istri, itu lambang seperti gereja dan jemaatnya. Boleh sayang? Itu Efesus 5 ayat 23. Jadi wanita itu lambang gereja. Gitu. Dan gereja itu terdiri dari orang-orangnya kan? Kalau mau baca itu di UL 315, gereja itu bukan bangunan, denominasi, dan ataupun yang di-establish sama negara. Tapi orang-orang yang menuruti perintah Tuhan, itulah gereja. Itu di UL 315. Itu dia, titik berapa ya, kakak lupa. Tapi ingatnya di 315. Oke sayang, boleh gitu? Irene bisa kejawab begitu sayang? Ya. Ya, dicatat kan ayat-ayatnya ya. Itu itu kita punya bekal loh untuk nanti mau pertahankan kebenaran. Catat, kumpul. Kak, Efesus bahasa Inggrisnya apa? Ephesians. Boleh? Ephesians 5 verse 23. Oke, itu dia. Oke, apakah Kimi, Emily bisa mengerti sayang? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord. Ya, berjuang ya. Berjuang terus, Kak Gedi doakan terus Emily sama Kimi bisa increase in obeying God's law. Itu dia. Yang Kak Kimi dan Emily temui untuk ditambahkan terangnya sama Tuhan, saya Kak Gedi doakan terus untuk increase kayak tadi kutipan bilang. Kalau ada dan semuanya ya, ini kita cuman bilang Emily sama Kimi, semuanya juga Kak Gedi harapkan yang sama, doakan yang sama. Karena kita harus pilih, cuman ada 2 pilihan. Kalau kita nggak increase dalam spiritually, yaitu tambah kita punya spiritual lebih menurut, lebih cinta. Pilihan kedua, kita tambah lama cinta dunia. Cuman 2 pilihan. Kita nggak bisa setengah-setengah. Kalau kita memang mau cinta dunia, 100% lah cinta dunia, dan kalian akan menganiaya umat Tuhan. Atau yang kedua, pilihan kalian adalah kalian 100% cinta Tuhan,
kalian akan dianiaya oleh orang yang cinta dunia 100%. Karena ada dua golongan, Kain atau Habel aja. Karena Habel sungguh-sungguh dianiaya sama siapa? Kain. Boleh? Bagaimana Ronald? Apakah Ronald sangatlah sangatlah enjoy belajar firman Tuhan? Mantap nggak Ronald? Enjoy, Kak. Wow, praise the Lord. KD gimana KD? Mantap nggak studying the word of God, sayang? Iya, Kak. Wow, kakak doakan terus ya KD. Kayak Kutipan tadi bilang, kalau KD lihat, aduh teman-teman makin cinta dunia. Aduh, saya nggak mau sampai terbawa arus cinta dunia kan KD? Ya kan? Makanya Kak Gedi punya prinsip hanya ikan salmon yang berani melawan arus cinta dunia lah yang bertahan hidup. Semua yang ikut arus dunia mati nggak kira-kira? Kalau ikan salmon ikut arus air mati semua nggak dia mereka? Mati, Kak. Mati. Kalian kalau ikut arus dunia destruction. Tapi kalau kalian lawan arus walaupun kalian satu-satunya nggak apa-apa. Ada malaikat berpasukan jangan lupa. Ya, itu dia. Walaupun Elia 1 orang doang 1000, nggak apa-apa. Tuhan, ingat kutipan hari Senin kemarin? Tuhan sendiri yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun mereka cuma bertiga, yang seluruh Babylon, even, atau walaupun atau ada juga yang orang Ibrani juga yang tahu hari nggak boleh menyembah, cuma boleh menyembah Tuhan, semuanya tunduk loh. Makanya kalian nggak pernah boleh jadikan manusia patokan kalian. Patokan kalian firman Tuhan. Kak Gedi pun jangan jadi patokan. Patokan kalian harus firman Tuhan. Bahaya untuk jadikan manusia patokan. Kita belajar sama-sama nggak apa-apa. Tapi jadikan semua patokannya siapa? Firman Tuhan. Boleh gitu? Ronald, Jessica, Denal masih ada? Oh, ada Denal. Denal Boleh, mengerti? Kak. Boleh, Kak. Sally, gimana dengan Semi Nona Maribel? Siap nggak mau dibakar di dapur api nih? Semi Nona Maribel. Gimana Semi Nona? Siap? Dibakar? Wah, mantap. Kita lagi dipersiapkan untuk jadi orang-orang yang nggak takut mati, oke? Boleh gitu? Semangat orang. Waduh, mantap. Nanti yang keempat datang kan, Semi Maribel Nona? Ingat kan kutipan minggu hari Senin kan? Dibilang Sadrak, Mesak, Abednego turun kan? Tuhan dari surga kan menyertai dibilang. Ya kan? Itu dia. Jangan yang Kak Gedi punya prinsip hidup adalah nggak pernah salah untuk pilih Tuhan nomor 1 dalam hidup kalian. Boleh? Jangan tentu pilihan kalian untuk ikut Tuhan diragukan ataupun kalian tunda-tunda. Kalau kalian mau ikut Tuhan mulai detik ini Tuhan. I decided to follow Jesus. Sekarang, jangan tunda-tunda. Karena setan nggak tinggal diam loh. Dia lihat, aduh, KD udah mulai belajar, Emily udah mulai belajar, Kim udah gawat. Aduh, dia sibuk sekali. Dari semua anak muda di dunia, setan paling mau goda kalian. Gimana Ronald? Bisa lihat itu? Makanya Kak Gei doakan kalian terus. Karena yang paling mau digoda itu adalah apa? Adalah orang-orang yang mulai dibukakan kebenarannya, kalian lah yang paling digoda dari semua anak muda. Pasukan setan lapor ke setan. Ini, aduh, setiap Selasa, Rabu, Kamis, kebenaran dibukakan sama dia. Siapa namanya orang-orangnya? Ratu, Ian. Oke, kasih yang aneh-aneh. Tambah cinta dunia ini. Waduh, godaan makin ini. Bisa lihat itu nggak? Bikin supaya sibuk ini, sibuk itu, sampai nggak sempet. Waduh, itu semua. Oke? Suasana kegelapan lagi merajalela untuk halang-halangi. Tapi kalau kalian pilih, setan pun nggak bisa menghalangi pilihan kalian. Boleh? Kuncinya apa, Nes? Pilih kan, Nes? Iya, Pak. Oke? Jadi besok apa homeworknya? Hafal Yeremia berapa?
17. 17 ayat 9. 17 ayat 9, Kak. Mantap. KJV, Kak. Ya, KJV, betul. Jangan Indonesia ya, yang bahasa Inggris King James Version. Mantap, Ronald. Kak, Ingatkan. saya punyanya itu yang New Translation. Oh, nanti aku kasih dia punya ayatnya ya. Kirim ke teks WA ya, sayang. Oke. Oke, mantap. Nanti CC punya WA ya, Evelyn atau Iren ya. Iya. Mantap, mantap. Besok ada kelas lagi ya, Iren. Jadi Jam 5. ya jam 5. Iya, pakai bahasa Inggris ya. Jadi syaratnya mungkin Iren nggak tahu, semua sudah tahu bahwa untuk mulai besok Iren atau Evelyn kalau mau dapat password harus kumpul homework dulu. Dan kita punya rules adalah nggak bisa terlambat. Kalau misalnya terlambat masuk tadi Manda juga masuk jam 7 ya. Itu dia. Jadi masuknya adalah 1 jam setelahnya. Jadi paling lambat itu 18.01 itu sudah terakhir masuk. Boleh Evelyn dan ini? Ya. Oke, mantap. Kak, itu nanti tugasnya itu di video gitu. Betul, di video kirim ke CC, oke? Oke. Oke, mantap Evelyn dan Iren. Kita doakan teman baru kita dari Surabaya supaya Kak Gei diharapkan, CC harapkan semua yang belajar di sini suatu kali kelak akan jadi terang dimanapun kalian berada, oke? Itu harapan. Tapi sebelum jadi terang harus punya terang dulu nggak? Harus. Harus, oke? Jadi kalian hari lagi dipersiapkan, oke? Dipersiapkan untuk krisis besar di akhir zaman, oke? Kita akan doa tutup. Kita minta kesediaan Jessica buat berdoa. Boleh Jessica? Thank you Jessica. Boleh, Kak.